Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan tentang artikel yang saya buat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Fahmi. Nomor induk mahasiswa saya 2020 200018. Kelas A. Moto hidup saya adalah setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Judul artikel yang akan saya jelaskan bertema eksekusi ideal perkara perdata berdasarkan asas keadilan korelasinya dalam upaya mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penulis penelitian hukum The Jur. Nama jurnal The Jur, nomor 3, volume 20, bulan September tahun 2020, nomor akreditasi 10 KPT 2019. Latar belakang tujuan akhir dari proses penegakan hukum yakni hukum memberikan jaminan terlaksananya pemerataan keadilan dan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berakhir proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan adalah dengan dijatuhkannya hukum putusan hakim. Konsekuensi logisnya, apabila telah diputus oleh pengadilan, pihak yang menang perkara tentu saja berharap putusan dapat dilaksanakan atau lazim dikenal sebagai eksekusi. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka putusan pengadilan menjadi tidak bermakna. Dalam hal putusan pengadilan telah mempunyai berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan. Sudah tentu hal tersebut menimbulkan persoalan. Saat ini untuk penyelesaian sengketa perdata di pengadilan masih digunakan ketentuan yang bersumber dari Het Herziene Indonesisch Reglements, bisa disingkat HIR, dan Reglement Buitenwesten, bisa disingkat RBG. HIR sering diterjemahkan menjadi Reglement Indonesia yang diperbarui adalah hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di zaman Hindia Belanda yang tercantum di Berita Negara nomor 16 tahun 1848. Sedangkan RBG diterjemahkan menjadi Reglemen Hukum Daerah Seberang, merupakan hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura tercantum nomor 227 dalam Statblad 1927. Muhammad Yahya Harahap menyebutkan eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Dalam konteks ini, korelasinya pihak yang dikalahkan tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak tersebut mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan, yang pada gilirannya pengadilan akan melaksanakannya secara paksa. Dari uraian tersebut, kiranya diperoleh pemahaman bahwa pengertian eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan pengadilan atau pelaksanaan putusan. Sebagaimana istilah tersebut dipergunakan oleh Subekti 4, Retno Wulan Sutantio, dan pula M. Yahya Harahap. Sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia yang diadopsi berdasarkan asas konkordansi, karena merupakan produk pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku sampai sekarang, dengan mengacu kepada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Rumusan masalah dalam melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata menimbulkan berbagai problematika. Apabila dijabarkan, problematika tersebut mulai dari pihak tereksekusi tidak mau melaksanakan putusan pengadilan dengan berbagai alasan, seperti masih melakukan perlawanan, melakukan upaya hukum peninjauan kembali, mengerahkan massa dan lain sebagainya. Kemudian adanya intervensi baik dari pihak ketiga dan berbagai cara lainnya. Kemudian juga dari putusan itu sendiri yang hakikatnya putusan tidak bisa dieksekusi. Selanjutnya membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis, normatif, dan historis, serta menemukan hukum in concreto. Dengan metode yuridis yang dimaksud untuk mengungkapkan berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan dalam membahas pelaksanaan eksekusi ideal perkara perdata dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Cara tersebut dilakukan dengan harapan diperoleh hasil kerangka untuk perkembangan hukum yang akan datang. Metode penempuan in concreto digunakan karena berupaya mengetahui peraturan manakah yang berlaku atau diterapkan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari telah pustaka. Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi bahan baku primer dan bahan baku sekunder. Konsekuensi logis dimensi demikian, maka eksekusi ideal perkara perdata berdasarkan asas keadilan korelasinya mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan harus menempatkan adanya keadilan, kepastian hukum, dan manfaat di dalamnya. Pada satu sisi, eksekusi menuntut adanya kepastian hukum terhadap pemohon eksekusi, sehingga setelah sekian lamanya berperkara dan menang perkara, diharapkan objek sengketa kembali kepadanya. Akan tetapi, di sisi lainnya ternyata termohon eksekusi tidak begitu serta-merta secara sukarela memenuhi isi putusan dengan berbagai cara dan alasan. Selain itu juga timbul dimensi dari perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pada tataran yuridis timbul karena norma yang mengatur eksekusi sifatnya sumir, sederhana, dan tidak detail sehingga pada tataran implementatif menimbulkan gejolak. Selain itu juga dapat dikarenakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memang tidak dapat dieksekusi. Seperti objek perkara telah berubah, objek perkara telah dijual dan berada di tangan pihak ketiga. Terhadap objek perkara dua putusan yang saling berbeda. Objek perkara batas-batasnya tidak jelas. Putusan sifatnya deklaratoir, bukan kondemnatoir, dan lain sebagainya. Kemudian setiap kali eksekusi dilaksanakan menimbulkan perlawanan dari tereksekusi itu sendiri, baik melalui perlawanan atau oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik barang. Dilakukan upaya hukum luar biasanya berupa peninjauan kembali, adanya pengerahan massa atau preman, baik oleh pemohon eksekusi maupun oleh termohon eksekusi. Sering pula adanya intervensi oleh pihak yang berdiri di belakang pemohon atau termohon eksekusi, dan lain sebagainya. Berikut dari tataran sosiologis, setiap kali ketika eksekusi akan dilaksanakan, baik pemohon dan termohon eksekusi mengerahkan massa atau preman pendukungnya di lokasi eksekusi sehingga menimbulkan bentrokan di lokasi eksekusi sehingga menimbulkan bentrokan antara massa yang pro dan kontra eksekusi. Eksekusi kemudian sebelum dilaksanakan, pihak-pihak telah menduduki objek sengketa terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Kemudian dalam tataran filosofis, peraturan yang mengatur eksekusi merupakan peraturan yang merupakan hasil konkordansi yang berasal dari Belanda seperti het herzien.
untuk Jawa dan Madura serta Reglemen Buitenwestern dan lain sebagainya. Kesimpulan dan saran. Eksekusi yang diharapkan oleh pencari keadilan seharusnya dapat terlaksana tanpa harus menunggu cukup lama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terselenggara. Jika ketua pengadilan negeri dalam pelaksanaannya tidak harus meminta persetujuan kepada ketua pengadilan tinggi setempat. Sudah saatnya Mahkamah Agung dapat menyiapkan tenaga yang telah diangkat menjadi aparatur sipil negara untuk dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga hal tersebut dapat terlaksana dan tidak harus meminjam atau menggunakan Satpol PP yang dimiliki oleh pemuda setempat. Seperti itulah artikel yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.